Siapa harus menonton? Sudah, Ibu. Oke, baik. Ini agak cepat saja mengantar ya, karena materinya sudah disampaikan. Nanti kalian akan mendapati, gitu ya, kalau dari materi yang disampaikan, itu gambaran-gambaran umum dari bentuk-bentuk asesmen ya dalam pembelajaran, gitu ya. Nah, kurang lebih kalian akan mendapati pengertiannya, kemudian ciri penilaian itu seperti apa, teknik-teknik apa saja, kenapa penilaian atas asesmen itu penting dalam suatu proses belajar, gitu ya. Dan dikatakan tuntas sudah seperti apa, dan pelaporannya seperti apa. Oke, kalau ngomongin penilaian, itu adalah suatu proses ya, proses yang otomatis, itu yang berupa informasi-informasi, ya, baik itu secara tulis maupun secara pengamatan, ya, maupun secara verbal, dan lainnya. Dari informasi itu kita meneliti lebih lanjut dan kita dapat hasilnya. Gambaran dari siswa ini seperti apa pencapaiannya, atau bahkan dari ini ya, hasil pembelajaran kita dalam kelas ini seperti apa hasilnya. Nah, ketika interpretasi ini sudah kita bisa dapatkan, nanti akan membantu kita dalam membuat keputusan. Ya, apakah metode pembelajaran kita itu sudah baik, gitu. Apakah cara penilaian kita itu sudah bisa mengukur, apakah ada yang nggak keukur gitu, karena ternyata mengalami hambatan gitu ya, maksudnya dia tidak bisa kalau dia secara tertulis. Dia akan lebih optimal performanya ketika disuruh melakukan atau disuruh menjelaskan pekerjaan misalnya, ya, maupun keputusan katanya dengan berapa lama lagi gitu ya, berapa pertemuan lagi ini materi akan disampaikan dan mungkin kasus ini. Oke, nah kalau ngomongin penilaian kelas, berarti ngomongin penilaian di bidang pendidikan ya, kelas gitu. Bagaimana kompetensi belajar mereka tercapai atau belum. Nah, tadi hasil akhirnya adalah kita dapat gambaran ya untuk mengambil keputusan. Siapa yang mengambil keputusan? Ya, siapa yang mendapatkan manfaat dari hasil penilaian ini? Dari yang terkecil bentuknya adalah guru. Ya, naik lagi ke bentuk kelas atau di jenjang kelas tersebut. Bahkan sampai ke kementerian dalam upayanya untuk kemudian dibuatlah kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di masyarakat untuk jenjang itu harus seperti apa begitu. Nah, belum kita ngomongin mutu pendidikan, ya, baik itu programnya, metode pengajarannya, segala macam. Kita bisa menentukan kurikulum itu pasti dari proses evaluasi sebelum, ya. Kelas ada kualitas otentik kesinambungan. Nah, ini kurang lebih berapa kan sudah mempelajari belajar tuntas itu seperti apa, atau apa namanya KKM itu ya. Jika tuntas itu sudah tercapai, baru bisa menuju ke pembelajaran berikutnya. Mengajar, pembimbing materi, seperti materi. Kalau kita pertemuannya ada 14 ya, karena begitu bisa untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran psikologi pendidikan 14 tahun. Materi yang ada ini harus disusun seperti apa materi-materinya. Ya, kajiannya berupa apa saja misalnya. Oke, Almira ada yang mau ditanyakan? Permisi Bu, maaf suaranya sepertinya sedikit putus-putus Ibu. Oke, teman yang lainnya juga merasa suara saya putus-putus? Tidak jelas? Sama Bu, iya Bu. Berarti sinyal saya ya.
Oke, ya, mundur sedikit ya berarti ya. Ini kaitannya tadi dengan belajar tuntas ya. Belajar tuntas itu ketika siswa itu menguasai materinya, ya, bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan optimal. Jika tutor tadi sudah menentukan berdasarkan dengan kemampuannya untuk mata pelajaran dan berdasarkan karakter mereka, maka mereka bisa mencapai ketuntasan. Artinya apa? Remaja itu perlu memperhatikan ya, level pendidikannya. Ya, kalau mereka masih di SD, kita tidak bisa kemudian menetapkan tujuan pembelajaran yang kita mampu melakukan prestasi itu terlalu tinggi ya mereka. Kemudian sesuaikan juga dengan karakteristik mereka. Kenapa kita kemudian kok kita di bidang psikologi seringkali menemukan kaitannya dengan gaya belajar. Ya, ada anak-anak yang gaya belajarnya akan optimal ketika mereka harus eksperimen atau melakukan anak-anak yang seperti itu. Atau ada anak-anak yang cenderung karakteristik belajarnya itu mengarah pada auditori, dia suka ketika guru itu menjelaskan secara verbal dibandingkan ketika diberi atau gambar atau PPT atau video misalnya. Nah, karakteristik ini yang juga akan menunjang sehingga guru juga perlu memperhatikan ya. Oke. Biasanya akan ada kelas paralel ya. Dan kelas paralel ini dibentuk karena yang kelas A ini anaknya pintar semua gitu ya, yang semakin kelas C itu semakin pintar-pintar, itu nggak seperti itu ya. Biasanya itu dibaginya lebih pada karakteristik belajar. Yang kelas A ini lebih kinestetik, kelas B itu yang auditori gitu ya, yang kelas C itu lebih ke visual. Untuk guru lebih mudah menjelaskannya sesuai dengan karakteristik mereka ya, seperti itu. Untuk apa? Mencapai ketuntasan belajar. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Yang kedua, yang otentik. Kalau saya terlalu cepat, boleh resen mengenai saya agak direm. Saya agak cepat karena saya berekspektasi kalian sudah sempat baca, terus sudah sempat maaf videonya ya. Oke, otentik itu ya bisa kita terapkan di dunia nyata gitu ya. Bisa merefleksikan bukan cuma pengetahuan aja, tapi mereka juga bisa mengimplementasikan. Misalnya pun mereka masih TK ya, itu kita diajarin kerjasama. Nah, kalau mereka justru diajarin kognitif tentang kerjasama, mereka nggak akan nyambung ya. Maka kita lebih pada mengajar kerjasama itu real life-nya itu seperti apa, otentiknya di dunia nyata itu yang seperti apa. Jadi bukan hanya konteks sekolah aja, tapi di dunia itu seperti apa. Kalau ada temennya keberatan bawa buku banyak atau mainan gitu ya, yuk kita menawarkan bantuan, kita bantuin bawa satu barang. Kita biasa mengikuti itu. Anak SD belajar konsep disiplin ya. Anak SD malah dikasih pengertian disiplin adalah ya, terus waktu evaluasi asesmen ditanya disiplin adalah itu ya, mereka akan susah mengata-ngatainnya ya, tapi lebih pada konkretnya gimana ya, otentiknya seperti apa perilaku disiplin. Masuk kelas tertentu gitu ya. Kalau daring ngumpulin tugas sebelum jamnya guru ngasih batas waktu misalnya kayak gitu. Nah, semakin ini kalau daring itu kan memang perlu peran orang tua ya. Kalau semakin level dasar gitu ya, bagaimana kemudian pembelajaran atau evaluasi itu otentik, itu perlu peran orang tua gitu. Ya, dari ini dan berkesinambungan terus menerus, jadi nggak cuma ITS aja gitu ya, tapi ada evaluasi yang formal maupun informal. Misalnya kayak saya gitu ya, saya nggak bisa kelas gitu, tapi
tapi saya ingin kalian tetap belajar. Saya pengen ngecek ya, menilai sejauh mana kalian punya pemahaman awal ya tentang manajemen kelas misalnya. Saya kasih pretest gitu ya. Kemudian ada pengetahuan akhirnya setelah saya kasih materi, gimana nih penerimaan kalian, sampai tugas akhir gitu ya. Oke, ada ujian, kelas, semesteran. Ini dibaca sendiri aja. Kemudian ada kriteria, ada acuan kriteria, ada acuan patokan. Ada hal-hal tertentu yang kita itu perlu membandingkan orang per orang dalam kelas itu dengan nilai sekelas, gitu ya. Atau anak ini nilainya dibandingkan dengan teman satu jenjang pendidikan sama-sama. Tapi ada juga yang nggak bisa disamakan seperti itu. Kita perlu melihat progresnya, pencapaian prestasinya itu dibandingkan dari perform dia sebelumnya, gitu. Misalnya kelas 3 SD ya, itu kalau kompetensi dasarnya itu matematika dalam hitungan mereka sudah bisa perkalian 1 sampai 5 ya, 5 kali 10 harusnya sudah bisa, tapi ada anak tertentu gitu ya, misalnya yang belum nggak bisa tuh dibandingkan dengan teman selevelnya gitu. Tapi untuk kemudian kita melihat progres bahwa dia itu ada hasil belajar ya, kita lihat sebelumnya pas dia masuk kelas 1 dia seperti apa, atau pas kelas 3 dia semester 1 gitu. Oh, dia ini masih penjumlahan sampai 100 gitu. Oh, oke, berarti biasanya kan beda dengan teman-teman. Sehingga ketika kita masukkan perkalian 2 misalnya ya dalam 1 bulan ini, gimana penerimaan dia atau dengan perkalian 2 gitu. Kalau perkalian 2 masih ada kesulitan, ini belum bisa dilanjutkan ke perkalian 3, 4 kayak gitu. Nah, jadi dia dilihat progresnya dari dirinya sendiri sebelumnya. Gitu. Atau kemarin dia masih cuma bisa mengucapkan 2 kalimat. Gitu. Ya, dia masih 40. Mama minum. Itu yang bisa dijelaskan, yang jelas diucapkan. Kemudian nanti kita stimulasi lagi lebih tinggi, ditambah tinggi kemampuannya. Kemudian dia bisa mencapai merangkai 3 kata kayak gitu. Jadi dia kan dari progres dia sebelumnya. Meskipun teman-teman itu sudah lebih jauh gitu ya. Nah, biasanya teman-teman yang ada hambatan intelektual ya, ini tidak bisa disamaratakan. Oke, kemudian berbagai cara penilaian ya, sistem pencatatan yang bervariasi. Ada checklist, ada rating scale, ada yang pakai Likert gitu ya, ada yang salah. Oke, kenapa kok perlu di assessment tadi ya, kurang lebih tujuan akhirnya adalah untuk mengambil keputusan ya, mengenai bagaimana kita memperlakukan siswa ini misalnya dia masih terhambat, atau mungkin belum mengevaluasi metode pelajaran gitu ya. Kemudian atau juga tadi untuk menyusun kurikulum tadi ya, untuk mengambil keputusan caranya seperti apa dan sebagainya. Ada nih anak-anak mungkin secara perform gitu ya, kok dia belum bisa mungkin pada olahraga gitu ya, kok dia belum bisa lompat ya, kok dia keseimbangannya masih kacau ya untuk usia SD misalnya. Kalau masih nggak stabil itu misalnya TK, tapi dia sampai SD kok ada kendala ya ke depan, ini kan bisa didiagnosis. Tapi bukan ranahnya sekolah untuk mendiagnosis ya, tapi setidaknya melihat ada masalah di bagian motorik kasar sehingga ini akan menjadi pengambilan keputusan atau rekomendasi, misalnya apakah dia perlu diterapi ya. Itu secara fisik, terus secara verbal ya, ada speech delay gitu. Apakah tadi ada perlu terapi atau ada kelas tambahan, remedial. Oke, penilaian itu ada tes non tes, sudah tahu ya kalian ya, sudah belajar. Tes yang baik itu ketika valid, reliable, objektif, dan praktis. Bisa diikuti show ini ya. Kalian udah belajar ini? Jangan sendiri ya, bisa ya.
Ya, praktis itu mudah, menyerah, gitu ya, bisa diterapkan sekali kelas, teman-teman bisa ngikutin semua gitu ya. Nah, kalau kayak ujian lisan ini kan kurang praktis ya. Tapi dari ujian lisan itu sebenarnya juga ada kelebihannya. Kita perlu mempertimbangkan waktunya gitu ya. Untuk kemudian menetapkan asesmen pakai cari apa. Dan lihat juga tujuan pembelajarannya apa. Oke, tes kemampuan itu ada tes prestasi, ada tes bakat. Tes prestasi itu yang di sekolah-sekolah ya. Biasanya ada di SNMPTN, UNAS, itu yang tes standar ya. Kemudian ada tes guru itu ya, tes UTS harian gitu ya, UAS yang bikin guru-guru itu internal mereka itu yang tes bantuan guru. Oke, ini jenis-jenis tes berdasarkan sifatnya, tujuannya gitu ya, pembuatannya, bentuknya gitu, pelaksanaannya di awal kelas atau setelah kelas, setelah materi gitu ya, macam-macam. Dan juga ada tes, kalian juga pernah ya mengikuti asesmen tes ya pastinya ya, suruh presentasi saya nilai gitu ya. Dan ada sesi wawancara, mungkin atau ujian lisan gitu ya, kita nilai bisa juga. Jadi nggak cuma melulu tulis menulis paper pencil. Oke, kalian udah belajar ini semua di mata kuliah psikologi. Kemudian ini untuk bimbingan dan konseling. Kalau ngomongin pendidikan itu tidak hanya melulu akademis ya, tapi ada juga kaitan pribadi, sosial, karir. Nah, itu apa saja kebutuhan dan permasalahannya itu ada di kolom sebelah kanan. Oh, pribadi itu katanya dengan apa? Misalnya kaitan dengan spiritualitas, kemudian pola hidup sehat, mungkin regulasi emosi, bisa ya. Kemudian regulasi belajar, katanya dengan pribadi. Atau motivasi mungkin. Kalau belajar ya udah tau lah kalian ya. Kalau sosial juga ada yang pertemanan, gitu ya, beradaptasi. Sosiometri juga tes ya, kita melihat bagaimana popularitas dia di usianya, gitu ya. Oke. Dan intinya semua tes ini, kalau yang saya sampaikan, kalau yang kalian sampaikan ini adalah menunjukkan bentuk-bentuk assessment, penilaian. Yang sebenarnya ini bukan fokus ke ranah kita sebagai akademisi psikologi. Tapi dari ketika kita mengetahui berbagai macam jenis bentuk-bentuk metode, itu akan membantu kita untuk jalan sendiri ya. Oke, dari macam-macam ini akan membantu kita untuk kemudian melihat membantu guru ya, membantu guru atau kita ketika menjadi guru nantinya gitu ya, kita basic psikologi, kita bisa merencanakan selain mengakses akademisnya gitu ya, dari hasil akademisnya itu akan membantu kita yang seperti apa untuk mendorong psikologis yang baik untuk anak-anak didik kita kayak gitu ya. Angket gitu misalnya. Nah, angket terbuka ini untuk siapa ya? Kita bisa tetapkan angket terbuka untuk anak-anak yang bisa nulis ya. Kalau anak-anak yang nggak bisa nulis, mungkin ada kecenderungan nggak teliti, lama, gitu, lambat belajar, kan nggak bisa angket terbuka. Maka kita prefer pakai angket tertutup, kayak gitu. Itu kan orang psikologi juga ya berperan gitu. Oke. Nah, teknik penilaiannya, ya ini macam-macamnya ya. Writing skill kalian juga ini kan masih relevan dengan cara observasi ya. Nah, ini juga bisa kalian terapkan ketika kalian nanti magang atau PKM di dunia pendidikan gitu ya, untuk guru efektif dalam menilai performa. Bisa Bu pakai checklist, jadi kita merekomendasikan ke guru seperti ini ya. Tapi bukan ranah kita orang psikologi dalam membuat form-form ini ya, tapi ini adalah bagaimana kita kemudian merekomendasikan ke sekolah kayak gitu. Karena seringkali gitu ya, ada juga orang-orang atau pendidik gitu ya, mau melihat pemahaman gitu ya, tapi kemudian justru melihatnya itu pada keterampilannya gitu ya.
Padahal ya kalau kita pemahaman dari keterampilan itu dia sambil diminta untuk menjelaskan seharusnya ya kayak gitu kan. Sudah tahu, tapi intinya kenapa kami jelaskan ini nanti implikasinya pada tugas akhir. Jadi kami minta untuk membuat seolah kalian tuh merekomendasikan ya kepada guru atau kalian adalah guru berdasar latar belakang psikologi gitu. Untuk kalian tuh nanti bikin rancangan pembelajaran yang bisa mengakses dengan tepat sesuai dengan tujuannya. Kalian nggak ada di sini. Oke, intinya adalah dari Google Classroom ini intinya kalian saya minta untuk nanti merancang ya pembelajaran itu kaitannya sama asesmen ini, karena dari asesmen itu akan menjadi dasar untuk kita memanajemen kelas gitu kan ya. Tapi fokusnya kita ke asesmen saja. Nanti asesmennya itu terkait dengan apa? Terkait dengan pendidikan atau pembelajaran di masa-masa school from home kemarin, di masa pandemi, gitu ya. Kalian nanti bisa cari salah satu contoh mata pelajaran, terus jenjangnya. Nanti biar nggak tumpang tindih, jenjangnya saya minta untuk dihandle ketua kelas ya. Misalnya ini kan akan memungkinkan ada 10-12 kelompok. Nah, jenjang pendidikan itu kan ada TK, SD, SMP, SMA, atau TK, SD, sekolah menengah, gitu ya. Itu nanti kemudian ketua kelas membagi dari 12 kelompok, akan ada 4 kelompok membahas tentang rencana pembelajaran TK, ada 4 kelompok rencana pembelajaran SD, gitu ya. Ada 4 kelompok yang bikin rencana pembelajaran sekolah. Ya terserah, nanti kalian perlu baca juga gitu ya buku mata pelajaran gitu ya dari apa yang kalian dapatkan misalnya TK gitu ya, perlu mempelajari gitu ya anak TK ini belajar apa sih gitu ya. Oh kalau ada kaitannya sama tema, misalnya tema keluargaku gitu ya. Nah dari belajar keluargaku mereka itu kompetensi dasarnya itu bisa apa? Oh, mengenali ya anggota-anggota keluarga. Kedua, mengenali sifat atau sikap sopan santun. Udah 2 itu. Rancangan pembelajarannya seperti apa untuk bisa menilai 2 hal itu, misalnya gitu ya. Nah, kita kaitkan nih sama psikologinya. Gitu. Yang seperti apa merancang pembelajarannya yang sesuai dengan usia itu. Gitu. Ya, dan asesmennya pakai apa? Oh, pakai pengamatan, pakai checklist misalnya. Gitu. Nanti kalian breakdown sendiri. Mungkin saya tunjukkan salah satu contoh pengerjaan dari kakak tingkatnya sebelumnya gitu ya. Kalian punya gambaran membuat tugas ini. Dan bentuk filenya nanti presentasi pre-recorded ya, ada rekaman suaranya gitu ya. Nah, nggak tahu nih kalau kalian ketika unggah tugas itu bisa mengunggah ini ya, link itu bisa nggak teman-teman? Bisa ya saya rasa ya, biar lebih mudah, lebih ringan bisa ya. Yang memudahkan kalian aja, pokoknya hasil akhirnya saya dapat gambaran secara tertulis dan secara verbal penjelasan kalian mengenai perancangan yang sudah kalian bikin bersama tim kayak gitu ya. Oke, sudah diikuti teman-teman maksimal 3-4 orang ya.
deadline-nya ini Senin depan. Kenapa mepet sekali 1 pekan aja? Ya, kalaupun saya kasih 3 bulan juga kalian akan mengerjakannya di ujung-ujung waktu juga kan. Nanti malah kecemasannya semakin panjang ya. Jadi ini saya menciptakan kecemasan 1 pekan aja gitu ya. Harapannya kalian nanti bisa fokus ke tugas yang lain. Karena sedang menjelang akhir semester biasanya tugasnya makin banyak juga di mata kuliah yang lain. Makanya saya bikin 1 pekan aja berkelompok berempat. Sebetulnya saya kalian masih bisa menyelesaikan kayak gitu. Oke, ada pertanyaan terkait tugas maupun materi? Ada teman-teman? Sebut nama ya. Saya nggak bisa lihat semuanya. Permisi Ibu, saya Novian izin bertanya. Kan tadi itu ya Bu, untuk anak-anak dianjurkan untuk menggunakan angket tertutup. Nah, biasanya anak-anak walaupun dengan angket tertutup itu biasanya juga ngisinya juga asal Bu. Nah, itu kira-kira hasil asesmen tersebut masih bisa digunakan nggak ya Bu? Atau kita perlu mengkombinasikan dengan metode lain? Terima kasih Bu. Terima kasih. Asesmen yang dimaksud itu yang tertulis tertutup tadi ya, itu untuk anak usia berapa? Ya, kecenderungannya kalau anak-anak, kalau TK kan nggak mungkin ya, mereka kan belum belajar, belum bisa baca tulis gitu ya. Nah, mungkin setelah dasar yang level bawah gitu ya. Nah, kalau sekarang itu lagi ini kan konteksnya school from home ya. Jadi kan biasanya evaluasi itu guru-guru atau kita lah gitu kalau mau survei itu kan pakai Google Form ya. Nah, makanya kalau mau bikin itu kan menentukannya dari usianya dan kemampuan dia ya sudah sejauh mana dalam merespon. Kalau ada kalian melihat nih gitu ya, misalnya kalau kalian tuh masuk dalam suatu sekolah gitu ya, melihat anak-anaknya ini kecenderungan masih belum bisa anteng gitu ya, atau belum menguasai baca tulis gitu, karena mungkin kelas bawah ya, kelas 1, 2, 3. Ya jangan pakai kalimat pertanyaan yang panjang-panjang gitu. Jadi pilihan katanya itu yang singkat, pilihan pernyataannya, kemudian pilihan jawabannya itu juga singkat kayak gitu. Nah, kalau kelas 4, 5, 6 ini kan sudah bisa sharing ya, bisa nulis gitu. Tapi memang diharapkan pakai jawaban singkat aja misalnya kayak gitu. Jadi pertimbangkan kemampuan dasar mereka dalam hal baca tulis, jelaskan itu seperti apa untuk kemudian kita bikin form penilaiannya. Kayak gitu Mbak. Bisa diikuti? Baik, bisa. Terima kasih Ibu. Oke. Palma. Bentar. Minimal partisipan observasinya berapa? Oh, ini enggak, karena kita itu cuma merancang aja, jadi nggak sampai memberikan rancangan kita, nggak sampai nyari informannya, ya, nggak perlu cari partisipan. Jadi kalian cuma merancang aja, itu teman-teman ya. Itu ya Mbak Palma ya. Oke. Kalau misalnya mau sekalian bikin skripsi gitu misalnya ya nggak apa-apa dilanjutin aja gitu, cuman kan kalau skripsi udah level ilmiahnya kan juga ditentukan ya, pemilihan skalanya, latar belakang skalanya, reliabilitasnya, properti psikometriknya kan diperhitungkan, dipertimbangkan. Jadi nggak bisa untuk jenjang sekolah untuk prestasi sekolah ya, karena kalau tes prestasi itu kan kaitannya dengan kompetensi akademis dia gitu. Tapi hasil assessment ini dilakukan ketika ada kita temui kendala ya, misalnya tadi motorik kasarnya belum dikuasai pada dia sudah SD atau SMP mungkin gitu ya, atau kemampuan verbalnya, kemampuan presentasinya ini masih jauh dibandingkan teman-temannya. Nah ini kan clue ya, ini sebagai tanda gitu bahwa ini anak ini perlu diintervensi lebih lanjut. Apakah perlu dibekali dengan keterampilan public relation gitu ya, keterampilan
komunikasi. Itu karena kita membedakan kita dengan guru yang non psikologi kayak gitu. Atau kecenderungan anak ini nggak bisa menyelesaikan tugas karena dia tuh ada kecenderungan hiperaktif bu, gitu ya. Tapi kan nggak bisa tertulis. Mungkin dia akan muter-muter nggak nyelesain tugasnya. Kita harus seperti apa? Kita memfasilitasi untuk kemudian dia masih bisa dinilai. Oh, dia harus berkegiatan untuk mengungkap pemahaman dia tentang ya, misalnya dia diminta untuk kemudian bermain peran, misalnya gitu ya. Terkait dengan pemahamannya tentang disiplin, main peran yuk Raka, gitu misalnya. Yang namanya Raka nggak sini pura-puranya ya gitu ya. Gimana kalau kamu jadi guru misalnya kayak gitu ya, kedisiplinan itu seperti kayak gitu-gitu. Dan kita nggak bisa pukul rata semua harus tertulis nggak bisa. Nanti yang akan keluar dan dia akan terukur gitu ya, seperti itu. Itu ada anak-anak yang matanya tuh kedip-kedip ya, kedip di belakang. Nah, itu harus cermat ya dengan kendala-kendala itu. Kita perlu menanyakan kenapa, kelihatan nggak urutnya gitu ya. Atau kalau pas daring gini, dia itu pas disuruh baca gitu ya. Ayo Angki, paragraf ini tolong dibaca nak gitu ya. Halaman ini gitu ya tuh bacanya tuh masih nggak lancar. Nah ini kan menjadi asesmen informal, kan nggak terencana karena ini kan on the spot ya kita tahu. Wah ini bisa jadi materi atau bahan saya untuk diskusi sama papa mamahnya gitu ya. Adakah dia permasalahan di mata gitu ya, atau memang belum tuntas kemampuan membacanya gitu. Ya teman-teman ya. Oke, intinya tugas kalian kembali lagi ke pertanyaan yang pertama adalah merancang saja ya. Dan mungkin kalian bisa mengkondisikan gitu ya, misalnya kalian menggambarkan kelasnya itu kelas anak-anak yang ribut gitu ya, misalnya SMA gitu, anak yang wah heboh gitu. Terus gimana untuk mengukur salah satu kompetensi dasar untuk anak SMA misalnya dalam pelajaran sejarah atau sosiologi gitu misalnya ya. Ada lagi pertanyaan, terima kasih buat penanya. Cukup ya, jelas ya teman-teman. Oke. Ricky, bisa diikuti show-nya Ricky? Insya Allah bisa Bu. Bisa ya. Ini Ricky ada pendamping di kelas ini juga atau enggak? Kalau untuk hari ini kayaknya nggak ada Bu. Oh, biasanya hadir juga ya. Tapi Iya biasanya chat Bu, tapi ini bisa juga Bu ikutin pelajarannya. oh ya sudah, kan saya ada pre-recordnya, ada tertulisnya gitu ya. Nanti teman-teman yang lainnya juga semoga bisa membantu Ricky ya ketika butuh diskusi atau Ricky langsung ke saya gitu ya, atau tim kerjanya Ricky kelompoknya nanti saya harap bisa saling mengakomodasi ya kebutuhan teman-teman yang lain seperti itu. Nggak cuma tentang Ricky aja, semuanya ya kerjasama di tim ini. Kalau ada yang nggak mengerjakan, tidak berkontribusi, silakan dilaporkan saya ya. Oke, cukup teman-teman 1551. Ya, materinya mohon maaf tidak saya jelaskan sampai habis karena saya sudah patah hati, sedang record tapi nggak kedengaran suaranya, hanya saya memutuskan pakai suara Bu Uli gitu ya. Semoga berkenan dan semoga ada pemahamannya mengenai materi kita masih ada satu pertemuan lagi pekan depan tentang andragogi pedagogi asinkron saja ya, saya bikin pre-recordnya itu sebenarnya sudah teraktualisasi dalam pembelajaran kalian dari kecil sampai hari ini gitu ya. Kalau ngomongnya andragogi itu kan pembelajaran orang dewasa, mungkin kalian ikut webinar, ikut apalagi pelatihan ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi belajar dari kebutuhan individu pembelajaran itu sendiri ya. Kalau anak sekolah itu kan bukan kebutuhan mereka ya, tapi memang materinya itu sudah terberi ya, dari pemerintah nih pelajarin gitu. Kita ada kebutuhan, jadi materi pembelajarannya itu kami batasi gitu.
assessment dari orang-orang dewasa para peserta. Jadi gambaran kurang lebih seperti ini, bisa report aja. Itu jangan lupa juga berkaitan mengumpulkan kasusnya, sudah saya bikinkan di kolom di Classroom. Nah, cukup ya teman-teman ya, yang belum presensi. Oke, Almira sama Mofi. Mofi ada pertanyaan? Ingin bertanya Bu, ini mengenai presensi. Tadi presensinya memang ditutup jam 3 ya Bu, atau bagaimana Bu? Kaget tadi, mau absensi sudah ditutup. Terima kasih Bu Wira. Oke, mungkin kepencet ya, jadi mulai aja dulu. Almira ada kendala yang sama atau berbeda? Iya Bu, soalnya banyak yang melakukan itu Bu. Oke, kayaknya yang salah kepencet. Sudah saya simpan kayaknya. Nanti akan saya cek dengan kehadiran dari screenshot yang saya bikin di awal dan di akhir. Ya. Kita cek layar 2 saya Nanti saya cek lagi. Ini yang tertulis di forum kita ada 38 dengan saya, 37. Jadi ada satu orang yang belum hadir ya. Syam baru hadir Syam. Oke, masih satu orang yang belum hadir. Ya wes. Halo Bu, halo. Baru gabung. Iya, tadi warungnya penuh Bu, jadi saya nggak bisa join kelas. Ya wes, nanti kamu hubungin saya, bikin pre-record menjelaskan apa tadi yang saya omongin, ya. Tanya teman-teman yang masih. Iya Bu, baik Bu. Duduk loh kamu Syam. Ya wes, itu dulu ya teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada yang kena. Kami dulu nanti untuk presensinya akan saya cek lebih lanjut berdasarkan yang ada di layar yang sudah saya capture. Gitu ya. Oke. Satu.